Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana dalam kitab beliau Madarijus Salikin menukil dari guru beliau Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahumullahu ta'ala, beliau mengatakan, ta'ammaltu anfa'ad du'a fa idza huwa su'alullahi al-auna ala mardatihi. Aku pelajari, aku renungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW tentang doa yang paling bermanfaat, yang paling dibutuhkan oleh seorang hamba. Maka aku dapati doa yang paling bermanfaat itu adalah meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, agar kita meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meminta hidayah agar kita bisa mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah doa yang paling bermanfaat, yang paling kita butuhkan. Thumma ra'aituhu fil Fatihah. Kemudian aku dapati doa itu terdapat dalam surat Al-Fatihah. Inilah jemaah sekalian di antara rahasia besarnya mengapa surat Al-Fatihah Allah wajibkan untuk selalu kita baca. Minimal dalam solat 5 waktu, 17 kali dalam 17 rakaat sehari semalam. Karena di dalamnya ada doa yang paling kita butuhkan. Namun banyak orang tidak menyadari bacaan ini adalah doa, bukan sekedar pernyataan. Yaitu terdapat dalam ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Para ulama ahli tafsir menjelaskan ternyata makna ayat ini bukan sekedar pernyataan, tapi di dalamnya terkandung permintaan, yaitu kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat beribadah kepadanya, untuk dapat menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dari mana ulama memahami ini bukan sekedar pernyataan, tapi ini adalah permintaan? Di antaranya dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi solat antara aku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Solat yang dimaksud dalam hadis ini adalah surat Al-Fatihah. Jadi di antara nama surat Al-Fatihah adalah solat. Padahal solat bukan hanya surat Al-Fatihah, tapi ada banyak bacaan yang lain. Menunjukkan kepada kita, tatkala kita membaca Al-Fatihah dalam solat, itu adalah bagian terpenting dalam solat kita. Jangan sampai kita membacanya hanya di lisan saja, tidak hadir di dalam hati, dan kita nggak paham apa yang kita
bicarakan atau apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin." Apabila hamba mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, Rabb seluruh makhluk, yang menciptakan, menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Maka qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala langsung menjawabnya, hamidani abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala, dan apabila hamba mengucapkan ar-rahmanir rahim, Allah yang maha penyayang lagi maha pengasih. Qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, dan apabila hamba mengucapkan maliki yaumiddin, Allah adalah raja yang menguasai hari pembalasan, yang maha mampu membalas semua perbuatan kita. Qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, majjadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Di kesempatan yang lain Allah mengatakan, hambaku menyerahkan dirinya kepadaku. Tatkala dia mengucapkan maliki yaumiddin. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka apabila hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini untukku dan untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Perhatikan hadis ini jemaah sekalian. Kata Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, untukku dan untuk hambaku. Artinya, iyyaka na'budu untuk Allah. Maksudnya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas para hamba adalah mereka beribadah kepadanya dan tidak mempersekutukannya, tidak menyembah kepada selainnya, tidak menuhankan selainnya sedikit pun. Oleh karena itu, iyyaka na'budu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jemaah sekalian inti daripada Al-Qur'an. Inti daripada agama kita, Islam kita, terkandung di dalam iyyaka na'budu. Persis seperti di dalam la ilaha illallah, yang tafsirnya la ma'budah haqqun illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Oleh karena itu, jika seseorang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, nggak ada gunanya dia ucapkan iyyaka na'budu. Begitu pula jika seorang muslim membenarkan, tidak menyalahkan perbuatan manusia menyembah kepada selain Allah, tidak ada gunanya dia ucapkan iyyaka na'budu. Seharusnya kalau kita memahami iyyaka na'budu, kita harus yakin hanya Allah yang berhak disembah, sehingga semua ibadah kita hanya kita persembahkan untuknya. Sedangkan bagian hamba adalah wa iyyaka nasta'in. Ini yang dimaksud bagian milik hamba. Kemudian Allah katakan wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Maka kita pun paham wa iyyaka nasta'in itu adalah permintaan. Bukan sekedar pernyataan, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi mengandung permintaan, ya Allah tolonglah kami agar bisa beribadah kepadamu. Karena jemaah sekalian, hamba tidak akan bisa, tidak akan sanggup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa pertolongannya. Di ayat yang lain Allah menegaskan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kalau bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya kepadamu, maka tidak seorang pun darimu
yang dapat mensucikan diri selama-lamanya. Mensucikan diri itu artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita bisa melakukannya karena Allah berikan anugerah, Allah berikan rahmat kepada kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan kekuatan fisik kita, bukan karena kita sehat, bukan. Tapi semata-mata anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Betapa banyak jemaah sekalian, orang yang fisiknya kuat, sehat, setiap hari dia menempuh perjalanan jauh, pergi pagi sekali, menembus kemacetan, pulang ke rumah sudah sore atau malam, bahkan masih mampir di gym untuk mengangkat beban-beban berat. Tapi masjid di dekat rumahnya, masjid di dekat kantornya, dia nggak bisa datang. Atau bisa datangnya hanya sepekan sekali, hari Jumat saja. Jadi ini bukan soal kekuatan fisik, tetapi nikmat hidayah yang Allah berikan kepada seseorang. Itulah yang memampukan dia untuk bisa datang ke masjid melakukan sholat, untuk bisa bersedekah, berzakat, berhaji, berumroh, berpuasa. Betapa banyak orang yang kaya raya, sering jalan-jalan ke luar negeri, tapi dia tidak mau pergi haji, dia tidak mau pergi umroh. Bukan soal harta, bukan soal kesehatan fisik, tapi ini soal hidayah. Hanya orang yang Allah mampukan untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Rasulullah SAW juga bersabda, laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan mendapatkan hidayah, kita tidak bisa melakukan sholat, kita tidak bisa melakukan puasa. Semua karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, jika kita menyadari hal ini, maka ini seharusnya menghancurkan semua kesombongan, sifat ujub, bangga diri, kagum terhadap diri, ataupun ria, ingin dipuji dalam diri kita. Kenapa? Kita bisa menjadi orang baik, itu semata pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan kitanya yang hebat, bukan kita yang pantas dipuji. Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberi anugerah kepada kita. Dialah yang maha besar, dialah yang pantas untuk dipuji. Inilah hakikat penghambaan jemaah sekalian. Oleh karena itu Allah sangat murka kepada orang yang menyombongkan diri, kepada orang yang ujub merasa mulia, kepada orang yang ria ingin dipuji orang. Karena semua kebaikan yang dia miliki itu hanyalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dianya yang hebat. Dan ini dalam urusan ibadah. Meskipun kita sudah mampu sholat 5 waktu, menjaga dengan sebaik-baiknya, kita nggak pantas merasa mulia, merasa tinggi. Bagaimana lagi hanya dengan dunia, hanya karena sebuah jabatan, hanya karena gaji yang tinggi, hanya karena harta. Kemudian kita merasa mulia, padahal itu tidak lebih dari satu sayap nyamuk. Andai digabungkan seluruh nikmat dunia, di sisi Allah tidak lebih dari satu sayap nyamuk, tidak ada kemuliaannya sama sekali. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andai dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Karena dunia ini rendah, sehingga Allah berikan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang Allah cintai, tapi juga Allah berikan kepada orang-orang kafir, orang yang Allah benci. Oleh karena itu jangan silau melihat kehebatan dunia mereka, banyaknya harta mereka. Itu semua tidaklah bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu lebih tidak pantas lagi untuk kita banggakan. Lebih tidak pantas lagi kita menyombongkan diri dengannya. Karena itu pun hanyalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dialah yang pantas untuk dipuji. Jadi jemaah sekalian, hamba tidak akan sanggup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongannya. Oleh karena itu kata para ulama, doa yang paling kita butuhkan, doa yang paling bermanfaat kepada kita adalah minta tolong kepada Allah agar kita bisa menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya demi meraih ridhonya. Suatu hari Nabi SAW menggenggam tangan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika itu Mu'adz baru berumur sekitar 20-an tahun.
Maka Nabi SAW memperlihatkan kecintaannya kepada Muadz. Beliau mengatakan, wallahi inni la uhibbuka ya Muadz. Wallahi inni la uhibbuka ya Muadz. Demi Allah, aku mencintaimu wahai Muadz. Demi Allah, aku mencintaimu wahai Muadz. Sampai 2 kali Nabi SAW menyampaikan kecintaannya kepada Muadz. Oleh karena itu beliau ingin berpesan, usika, aku berpesan kepadamu, Allah tada'anna fi duburi kulli salatin. Jangan kamu tinggalkan di setiap penghujung solatmu, yaitu setelah tasyahud, sebelum salam, untuk engkau baca doa minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Ini pesan Nabi SAW untuk menunjukkan betapa besar cintanya kepada seorang sahabat yang bernama Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dan ini juga berlaku bagi kita. Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat agar ini disampaikan kepada seluruh umat. Karena cintanya Nabi SAW kepada umat beliau, maka beliau mengajarkan yang paling kita butuhkan, yang terbaik untuk kita. Ini diantaranya doa untuk minta tolong kepada Allah agar kita bisa melakukan ibadah kepadanya. Setiap solat kita sebelum salam, sempatkanlah kita membaca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu dan bersyukur kepadamu dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Wabillahi at-taufiq. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita masih lanjutkan doa kita dalam surat Al-Fatihah, surat yang paling afdal, yang paling agung di dalam Al-Quran, yang diwajibkan untuk kita baca setiap hari dalam ibadah yang paling agung setiap hari, yaitu ibadah solat. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la solata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak ada solat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Kita pun berdoa lagi kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah kami hidayah ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Maka dalam lanjutan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza li abdi wa li abdi masa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta akan aku kabulkan. Maka jemaah sekalian, inilah yang kita minta setiap hari kepada Allah di dalam solat kita. Seharusnya yang kita minta, tentu kita paham apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadirkan hati saat membacanya. Jangan hanya baca di lisan saja. Harus disertai dengan hati yang khusyuk dan memiliki harapan yang besar agar Allah mengabulkan doa kita. Dan juga disertai dengan tawakal, bergantung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Lalu apa makna doa ini? Kita minta hidayah agar diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, dan jalan lurus itu adalah jalannya orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Pertanyaannya jemaah sekalian, siapa orang-orang yang Allah berikan nikmat itu, dan nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa orang-orang yang Allah berikan nikmat itu Allah telah terangkan di ayat yang lainnya. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama. Barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, maka dia akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Ada 4 tingkatan. Yang pertama, para nabi dan rasul. Mereka lah yang paling besar nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, para siddiqin.
Siddiqin artinya orang-orang yang selalu membenarkan ajaran para nabi dan rasul. Dan siddiq yang paling afdal, yang paling agung adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau adalah orang yang selalu membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis beliau, tanpa ada keraguan sedikit pun. Ini tingkatan yang tertinggi pada umat manusia setelah Nabi dan Rasul. Orang-orang yang selalu membenarkan, mengimani, tunduk patuh kepada ajaran para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam. Tingkatan yang ketiga yang di bawahnya lagi adalah asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, yaitu yang mati di medan jihad fi sabilillah, atau yang mati di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling mulia yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Mereka 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mati terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah termasuk umat yang terbaik pada umat ini. Kemudian yang keempat, as-solihin, orang-orang soleh. Siapa yang dimaksud dengan orang soleh? Tentu orang yang beramal soleh. Lalu apa itu amal soleh? Amal soleh itu adalah amalan yang terpenuhi padanya 2 syarat. Yang pertama dilakukan dengan ikhlas. Yang kedua mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak terpenuhi satu dari 2 syarat ini, maka itu bukan orang soleh. Jadi belum tentu orang yang rajin ibadah, rajin ke masjid berarti dia orang soleh. Belum tentu. Orang soleh itu adalah yang amalannya dia lakukan dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya dia harapkan semata balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Itu namanya ikhlas di dalam syariat. Dia tidak sedikit pun mengharapkan dari manusia. Apakah mengharapkan harta manusia atau mengharapkan pujian manusia? Itu adalah riya yang akan menghancurkan keikhlasan seseorang. Syarat yang kedua, dia mengikuti Nabi Muhammad SAW. Biarpun dia sudah ikhlas, tapi amalannya belum sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka amalannya tertolak. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bukan amal soleh. Jadi jemaah sekalian, orang soleh yang amalannya ikhlas dan mengikuti Nabi Muhammad SAW. Inilah 4 golongan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Setiap hari kita minta kepada Allah agar kita termasuk dalam golongan mereka. Dan orang-orang yang paling soleh, yang paling ikhlas, yang paling sesuai amalannya dengan petunjuk Nabi SAW adalah para sahabat beliau. Sehingga sebagian ulama ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat itu adalah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Petunjuk merekalah yang setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Maka Allah menjelaskan di ayat yang lain, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa 2. Yang pertama al-huda, petunjuk. Artinya kata para ulama, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua dinil haq, agama yang benar. Maksudnya adalah al-amal saleh, amal soleh. Inilah 2 nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, juga seluruh nabi dan rasul, kemudian diterima oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW. Nikmat ilmu agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan amal soleh, yaitu amalan yang dilakukan dengan ikhlas, yang sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Kalau kita berpegang dengan 2 hal ini, dengan ilmu dan amal, kata Allah, liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. Dengan itulah Allah memenangkan agama kita di atas seluruh agama, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai. Maka Allah menjelaskan kepada kita, jalan kejayaan umat adalah kembali kepada ilmu dan amalan yang dulu diterima oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau amalkan dengan baik, beliau ajarkan kepada para sahabat beliau,
mereka pahami dan mereka amalkan dengan baik, itulah jalan kembali kepada kejayaan kita. Tidak ada jalan yang lain. Meskipun kita punya kekuatan tentara, meskipun kita punya kekuatan senjata, meskipun kita punya banyak harta, kita nggak akan bisa menggapai kejayaan. Kita nggak akan bisa menolong saudara-saudara kita di Palestina yang sampai hari ini masih terus dibantai, dibom, dibakar hidup-hidup. Padahal kita adalah umat yang besar. Negara Islam adalah negara yang cukup banyak hari ini, memiliki banyak tentara, memiliki banyak persenjataan, tapi tidak berdaya menghadapi Yahudi yang hanya beberapa titik saja di peta. Hanya negara kecil, tapi kita nggak bisa menolong saudara-saudara kita, kaum muslimin di Palestina. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan pertolongan kepada kita. Kita nggak punya kekuatan, bahkan bukan hanya nggak punya kekuatan, nggak punya kemauan untuk menolong saudara-saudara kita. Itu karena jauhnya kita dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain jamaah sekalian untuk kembali kepada kejayaan kita kecuali kembali dulu kepada agama kita, kembali kepada ilmu yang benar, ilmu yang diajarkan Nabi SAW, dan amalan yang benar, amalan yang ikhlas dan sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Inilah nikmat yang setiap hari kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah ketika kita minta rezeki, kita pun bekerja supaya dapat rezeki? Begitu pula ketika kita minta hidayah, minta ilmu dan amal, kita pun harus belajar menuntut ilmu, hadiri majelis-majelis ilmu, baca buku-buku para ulama, belajar ilmu agama, gunakan HP kita untuk mendengarkan YouTube kajian-kajian, gunakan medsos kita untuk mendengarkan kajian-kajian. Jangan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gunakan untuk meraih ilmu yang bermanfaat, kemudian kita usaha untuk mengamalkannya. Jadi jangan kita minta saja, tapi kita tidak berusaha menggapainya. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, siapa yang dimaksud? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan engkau masukkan kami ya Allah ke dalam golongan orang-orang yang engkau murkai. Jangan pula orang-orang yang sesat. Maka Rasulullah SAW telah menafsirkan langsung. Beliau bersabda, al-maghdub alaihimul yahud waddallina nasara. Orang-orang yang Allah murkai adalah Yahudi, dan orang-orang yang tersesat adalah Nasrani. Para ulama ahli tafsir menjelaskan sifat apa yang membuat Yahudi itu dimurkai dan Nasrani tersesat. Karena orang-orang Yahudi, sifat mereka apabila mengetahui suatu ilmu, mengetahui kebenaran, maka mereka menentang kebenaran itu. Mereka tidak mau mengamalkannya. Bahkan lebih parah daripada itu, orang yang menyerukan mereka ke jalan kebenaran, mereka perangi, bahkan mereka bunuh, seperti sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qatlihimul anbiya. Orang-orang Yahudi itu suka membunuh para nabi. Padahal jemaah sekalian, para nabi dan rasul itu dari bangsa mereka, dari kalangan Bani Israel, tapi mereka perangi dan mereka bunuh. Jadi kita jangan heran, itu mental pembunuh dari nenek moyang mereka. Jangankan kita umat Islam, nabi dan rasul, orang-orang yang paling mulia dari bangsa mereka sendiri, mereka bunuh. Bagaimana lagi dengan bangsa lain yang juga bukan nabi dan rasul? Maka Allah pun murka kepada mereka. Ini sifat yang melekat kepada mereka. Sebaliknya Nasrani, kenapa mereka disebut orang-orang yang tersesat? Karena mereka suka beramal, rajin ibadah, tapi tidak berdasarkan ilmu. Cara mereka beribadah, mereka ada-adakan saja, mereka buat-buat sendiri, bukan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan yang diajari Nabi Isa alaihissalam, tapi mereka buat-buat sendiri. Sampai Nabi dan Rasul, Nabi Isa alaihissalam yang diutus kepada mereka untuk mengajak mereka menyembah Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ya Bani Israel abudullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Rabbku dan Rabb kamu, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Mereka pun menjadikan beliau sebagai sesembahan mereka. Mereka beramal tanpa ilmu, hanya mengikuti apa kata petinggi agamanya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsir beliau, yang pertama mengajari mereka untuk menyembah Nabi Isa alaihissalam juga seorang Yahudi yang menyusup ke dalam agama Nasrani yang disebut Paulus. Kemudian mereka meningkat lagi, mengucapkan kata-kata tanpa ilmu. Mereka mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga. Maka Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada mereka, wala taqulu thalathah. Jangan kamu mengatakan Allah adalah satu dari yang tiga.
Intahu khairan lakum, berhentilah, itu lebih baik bagimu. Innamallahu ilahu wahid, sesungguhnya Allah hanyalah sesembahan yang satu. Bahkan Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menegaskan kepada mereka bahwa mereka bukan lagi orang yang beriman kepada Isa alaihissalam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Dan Allah mengabarkan kepada kita, ini termasuk tugas khusus Nabi Muhammad SAW. Wa yunziral ladzina qalu takhadallahu walada. Muhammad itu diutus untuk mengingatkan orang-orang yang berkata Allah memiliki anak. Sekarang Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Siapa lagi yang melanjutkan tugas beliau kalau bukan umat beliau? Inilah sebabnya kita menjadi umat yang terbaik, karena kita melanjutkan tugas Nabi Muhammad SAW sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kemungkaran, melarang semua perbuatan dosa, melarang semua ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada Allah. Dan kalian pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas kita untuk mengingatkan mereka. Dan ini yang setiap hari kita minta kepada Allah, jangan sampai termasuk dalam golongan mereka. Golongan yang beramal tanpa ilmu, golongan yang beragama tanpa ilmu, golongan yang membuat-buat sendiri ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu, wajib kita sebelum mengamalkan satu ibadah atau satu amalan, kita pastikan dulu itu sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita dalam surat Al-Fatihah yang kita panjatkan setiap hari kepadanya, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.